Selamat sore sahabat Hermina, kita kembali lagi di acara podcast RS Hermina Pandanaran. Saya Dr. Lonia, saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Sore ini saya nggak sendiri nih sahabat Hermina. Sore ini saya ditemani oleh Dr. Putri Perdani, spesialis anak. Selamat sore dokter. Halo dokter, selamat sore. Dokter Putri ini adalah merupakan dokter spesialis anak full timer di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Beliau merupakan konselor laktasi juga di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Gitu ya dok ya? Betul. Gimana nih dokter. dok? Kabarnya dok? Sehat dokter? Alhamdulillah sehat dokter. Ya, udah selesai ya dok ini prakteknya ya dok? Alhamdulillah sudah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara podcast Hermina Pandanaran ya dok. Iya. Kita sore ini mau membahas nih dok tentang permasalahan galau ibu-ibu ya dok. Ibu-ibu yang baru melahirkan nih dok biasanya. Jadi tentang pentingnya konseling laktasi ya dok. Ya. Jadi kan permasalahan di menyusui itu banyak banget ya dok. Jadi kalau saya punya ada pasien kayak gini kadang masalahnya macam-macam gitu. Ada yang putingnya lecet, susunya sakit gitu ya dok, asinya nggak keluar. Jadi sebenarnya konseling laktasi itu apa sih dok? Oke, jadi sebetulnya konseling laktasi itu merupakan proses di mana seorang konselor atau pembimbing itu membantu. Siapa yang dibantu? Yang dibantu adalah ibu-ibu yang menghadapi masalah dalam proses laktasi. Nah, proses laktasi sendiri itu merupakan proses yang kompleks ya, dimana itu diawali dari produksi ASI sampai bayi itu menghisap ASI, bahkan menelan ASI. Itu proses laktasi itu seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali, apalagi ditambah kondisi dari ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu ya, kondisi psikisnya berbeda, kemudian kondisi fisiknya pun berbeda. Pasti kalau tidak dibekali dengan ilmu atau pengetahuan mengenai menyusui, pasti nantinya akan ada masalah gitu. Gitu ya dok. Jadi memang penting ya dok ya untuk konseling laktasi itu sendiri ya dok ya. Penting sih, karena banyak ya yang datang ke kita itu dengan problem-problem menyusui. Akhirnya jadi tidak bisa ASI eksklusif dan malah muncul permasalahan macam-macam. Oke dokter. Sering ya dok ya kalau awal-awal itu kadang ada ibu-ibu yang ngeluh kok asinya tuh nggak keluar, bahkan tuh cuman setetes kayak beras gitu ya dok, terus bingung, ini asinya nggak keluar nih dok, saya harus ngapain? Jadi sebenarnya kalau di awal habis melahirkan gitu, kalau asinya nggak keluar, apa yang harus dilakukan ya dok? Oke, jadi memang pada saat awal melahirkan itu jangan berharap ASI langsung melimpah ruah gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu insecure gitu, aduh pengennya ASI itu langsung satu kulkas gitu, tapi tidak seperti itu. Jadi memang kebutuhan ASI itu, produksi ASI itu dipengaruhi oleh hisapan bayi. Dan memang menyesuaikan juga dengan kebutuhan bayi. Saat bayi lahir itu lambung bayi itu kalau bisa dibayangin ya itu besarnya hanya sebesar kelereng. Nah, jadi memang produksi ASI itu akan menyesuaikan kebutuhan bayi. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan khawatir karena memang dari setetes dua tetes itu udah cukup. Gitu. Karena memang dari lambung bayi sendiri pada saat lahir itu hanya sebesar kelereng. Gitu. Nantinya kalau memang rajin dihisap oleh si bayi, disusui gitu ya, produksinya nanti akan meningkat. Satu. Yang kedua, jelas cukup gizi. Jadi ibunya makan dan minumnya harus bagus. Terus yang ketiga, boleh kalau misalnya ibu-ibu di rumah pakai ini ya, yang sekarang lagi in kan ASI booster. ASI booster. Kalau di kita bilangnya Galactogok. Nah, itu adalah makanan, minuman atau suplemen yang dipercaya bermanfaat untuk nge-boost produksi ASI kita. Boleh kalau mau dipakai, nggak apa-apa. Itu kayak menambah kepercayaan diri. Boleh, nggak apa-apa gitu. Gitu ya dok ya. Kalau untuk makanan sendiri nih dok, kadang kan makanannya apa nih dok yang bisa bikin ASInya bancar ya dok? Saya asinya banyak, banjir. Ada nggak dok makanan? Oke, kalau gitu? Makanan tertentu itu banyak ya, seperti daun katuk, gitu ya. Tapi pada dasarnya asal gizi kita masuk cukup kalorinya, itu pasti asinya akan tercukupi, produksinya akan cukup gitu. Lain halnya dengan gizi kita, gizi ibu kalau memang kurang, itu asinya juga akan kurang. Gitu. Nah, untuk Galactogok tadi atau ASI booster tadi tergantung dari kepercayaan masing-masing. Ada mam yang daun katuk, ada mam lagi yang beda lagi, beda-beda gitu. Tapi pada dasarnya asal gizi ibunya tercukupi, istirahatnya oke,
air minumnya juga cukup, insya Allah sih produksi ASI-nya akan cukup. Banyak ya dok. Oke dokter, kalau misalnya kayak payudaranya kecil atau payudaranya besar itu mempengaruhi nggak dok? Kadang kan ada yang minder ya dok, saya tuh kecil nggak bisa lah paling menyusui eksklusif. Tapi kalau ada yang payudaranya besar bisa tuh kamu menyusui eksklusif. Itu ngaruh nggak dok? Oke, jadi ini mungkin pakai alat peraga ya dok ya? Oke dokter, boleh dok. Jadi sebetulnya itu mitos ya. Jadi hal-hal seperti itu pengetahuan yang salah bikin ibu-ibu di rumah insecure gitu ya, padahal tidak sama sekali. Jadi mohon maaf nih saya contohkan, payudara kan seperti ini bentuknya aja. Jadi payudara ini kalau dibuka itu terdiri dari apa nih namanya, kantong-kantong ya, kantong-kantong kecil, dimana ini isinya adalah sel-sel penghasil ASI. Kemudian nanti ASI keluar akan ke saluran, namanya duktus. Gitu. Nanti dia mengalir ke duktus yang lebih besar, kemudian keluar lewat puting melalui hisapan bayi. Gitu. Jadi yang mempengaruhi di sela-sela dari si alveoli ini atau kantong-kantong ini tuh ada jaringan penyangga. Ya, itu ya terdiri dari lemak salah satunya. Nah, yang membuat bentuk payudara itu berbeda, besar dan kecilnya itu adalah dipengaruhi oleh si jaringan penyangga itu atau lemak itu. Tapi jumlah dari si kantongnya ini sama aja, mau payudara kecil ataupun besar sama. Jadi harusnya baik payudara besar atau kecil juga bisa memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya ya dok ya? Nggak ada hubungannya. Mitos berarti ya dok? Iya, itu mitos. Jadi kadang-kadang bikin insecure, aduh nggak bisa nih. Jadi udah down duluan ya dok? Itu kadang-kadang mempengaruhi juga mindset ibu, mempengaruhi juga produksi. Ketika kita insecure, nggak mampu, ya. Oke dokter. Terus kadang ada permasalahan kayak puting lecet tuh dok, putingnya berdarah-darah, terus kayak ASINya jadi berwarna merah, berwarna pink tuh. Itu boleh nggak dok dikonsumsi? Terus kemudian penanganan dari puting lecetnya itu sendiri untuk ibu-ibu kan kadang jadi menghambat menyusui ya dok, karena kan sakit sekali. Jadi permasalahan dasarnya untuk puting lecet adalah tidak benar dalam perlekatan maupun posisi saat menyusui. Itu kuncinya. Jadi banyak sekali ibu yang kalau datang kontrol itu putingnya lecet. Itu ketika dibilang bisa menyusui bisa, ketika dipraktekkan ternyata salah. Ya, dok. Jadi ada posisi tertentu dan perlekatan yang memang harus betul. Jadi kayak perlekatan itu ya, bayi harus membuka mulutnya lebar. Kemudian kayak aerola itu adalah bagian hitam dari payudara, itu harus terlihat banyak di atas. Jadi harus banyak masuk dalam mulut bayi itu di bawah. Areola bawah harus banyak masuk ke mulut bayi, kemudian mulut bayi membuka lebar, dagunya menempel pada payudara ibu. Itu ya. Gitu. Jadi pas nyusu dia nggak kempot, tapi dia keluar. Dan bibir bawah itu domble keluar. Domble itu terlipat keluar. Itu adalah tanda kalau perlekatannya oke. Nah, sekarang kita ngomong posisi. Kalau posisi dia harus, kadang-kadang ibu-ibu tuh lucu juga ya, datang bayinya ngadep ke ibu tapi perutnya ngadep kemana-mana. Oh iya. Kebayang. Jadi, ya. Padahal ada posisi tertentu yang akan mendukung perlekatan. Kalau posisinya nggak benar juga perlekatannya nggak akan benar dong. Gitu. Jadi posisi yang betul itu ya perut bayi nempel sama perut mamahnya. Muka bayi ngadep ke payudara mamahnya. Kemudian telinga sama lengan itu satu garis lurus. Gitu. Jadi bukan bayinya nengok begini nih. Itu juga nanti akan merusak perlekatan. Nah, jadi posisi dan perlekatan sangat penting. Nah, apabila posisi dan perlekatan nggak oke, makanya puting jadi lecet. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau ASINya merah nih kena darah gitu, boleh nggak? Boleh. Tetap boleh ya. Tetap boleh diberikan. Gitu. Jadi nggak ada alasan ASINya dibuang, eman banget gitu. Jadi boleh kok. Boleh kok ASINya itu diberikan ke adik bayinya, nggak apa-apa gitu. Terus untuk puting lecet itu obatnya ya ASI. Jadi sebelum disusui diolesi ASI dulu, dan setelah disusui juga diolesi dengan ASI. Gitu dokter. Luar biasa ini dokter ya. Lanjut nih dok, kalau misalnya ASI eksklusif itu berapa bulan sih dok? 6 bulan ya dok ya? Oke, jadi ASI eksklusif itu adalah bayi hanya minum ASI saja selama 6 bulan. Nah, baik itu melalui DBF, direct breastfeeding, maupun dengan metode lainnya. Cuma memang kita lebih menyarankan
ASI-nya itu diberikan melalui metode direct breastfeeding. Langsung gitu ya, nggak pakai metode yang lain Ya, gitu. Oke, berarti untuk waktunya juga 6 bulan ya dok berarti? Waktunya 6 bulan. Jadi selama lahir sampai usia 6 bulan itu kita berikan ASI tok, itu namanya pemberian ASI eksklusif. Oke. Untuk ibu bekerja itu gimana nih dok? Kan kadang udah jauh ya dari anaknya, itu apakah bisa disebut pemberian ASI eksklusif karena kan jauh dari bayinya? Kadang kita 3 bulan udah masuk kerja lagi nih dok. Jadi sebetulnya definisi dari ASI eksklusif sendiri adalah bayi itu diberikan ASI tok ya selama 6 bulan. Nah, ketika 3 bulan misalnya ibu kerja, mungkin tidak bisa direct breastfeeding, maksudnya nggak bisa menyusu langsung, tapi tetap walaupun metodenya itu dengan botol misalnya atau dengan gelas, itu tetap ASI-nya tetap eksklusif gitu ya. Cuma memang kalau bisa itu disarankan pemberian metode pemberian ASI selain direct breastfeeding itu jangan memakai botol, karena nanti akan dikhawatirkan kalau bayinya nanti bingung puting gitu ya. Jadi memang kita sih berharapnya pakai cangkir misalnya gitu ya. Dan itu tipsnya adalah kalau misalnya kita mau beralih dari direct breastfeeding kemudian mamanya kerja, mengenalkan minum metode barunya itu adalah dengan 1 minggu sebelum kerja. Jadi jangan lama-lama. Misalnya ini kita kerja nanti pas usia anaknya 6 bulan. Kemudian usia 3 bulan udah diajarin nih. Itu nggak usah. Jadi kita ngajarinnya nanti cukup 1 minggu. Mepet-mepet Mepet gitu ya aja. dok? Gitu. Selama cuti melahirkan sebisa mungkin direct breastfeeding terus gitu ya, susui terus. Kemudian saat di kantor pumping itu tiap 2 sampai 3 jam. Begitu pulang langsung menyusui lagi. Sebelum berangkat kerja pumping dulu atau menyusui dulu gitu. Jadi tipsnya seperti itu. Tipsnya gitu ya dok. Berarti tetap ASI eksklusif, berarti tetap meskipun jauh dari bayi, jadi tetap ASI itu harus tetap dikeluarkan berarti tetap ya dok? dikeluarkan. Kalau memang jadi produksi ASI itu dipengaruhi oleh produksi ASI itu sangat berkaitan dengan 2 hormon. Yang satu adalah hormon prolaktin, itu produksinya. Kalau hormon oksitosin itu pengeluaran ASI-nya. Nah, sedangkan hormon prolaktin itu dipengaruhi oleh hisapan bayi. Jadi semakin sering bayi menghisap, semakin hormon prolaktinnya banyak, semakin ASI diproduksi banyak. Gitu. Ya, berarti emang ada kuncinya ya dok? Kuncinya itu adalah hisapan bayi. Jadi kalau misalnya kita pasrah bongkoan, saya nggak usah direct breastfeeding nih, cuma pumping aja, produksinya pasti akan menurun. Beda ya? Beda karena produksi prolaktin itu dipengaruhi oleh hisapan bayi pada payudara. Oke, luar biasa ini dokter sahabat Hermina. Terakhir nih dok, kadang pertanyaannya kan sering, gimana nih ya dok tipsnya biar ASI-nya itu banyak, ASI-nya lancar, terus kemudian sukses nih menyusui, paling enggak ASI eksklusif 6 bulan nih dok. Jadi tipsnya pertama adalah sering susui. Sering susui, jadi direct breastfeeding, susui ya, karena tadi kita ngobrol hisapan bayi adalah kunci dari produksi ASI. Jadi semakin sering dihisap oleh bayi, maka produksi ASI itu semakin meningkat. Satu, yang kedua cukup gizi ibunya, makan dan minum ibu cukup. Cukup istirahat, tidak usah banyak insecure. Jadi memang harus cari informasi yang betul, karena insecure juga bikin counterback hormon-hormon itu tadi. Jadi bikin down, jadi bikin produksinya juga menurun gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ingin memakai galactogok gitu ya, ASI booster pun boleh, nggak apa-apa. Itu kan juga salah satu untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu ya dok. Jadi boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Jadi tipsnya seperti itu dokter. Biasa ya sahabat Hermina penjelasan dari dokter Putri. Terima kasih ya dokter atas waktunya. Untuk sahabat Hermina, jika ada yang masih mau dikonsultasikan, bisa mendaftar di Poli Dokter Putri di hari Senin sampai hari Sabtu ya dok. Dari pagi sampai sore bisa mendaftar melalui call center 1554888 Halo Hermina, JKN, mobil JKN, serta website Hermina Pandanaran. Oke sahabat Hermina, sampai jumpa di acara podcast selanjutnya.